Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Saya akan bacakan pidato pengukuhan dengan judul Desain Kurikulum Pendidikan Dasar di Tengah Arus Tuntutan Global. Teknologi informasi sebagai ciri abad modern telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk pada aspek pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan tidak saja terlihat sebagai alat komunikasi, tetapi teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari media dan sumber belajar. Teknologi informasi telah menjadi pilar utama dalam transformasi global, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi, termasuk dalam kegiatan pembelajaran, yang menuntut para pendidik dapat memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Kita memahaminya dengan istilah pembelajaran digital. Melalui pembelajaran digital diharapkan mampu menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan berbagai pola. Misalnya pembelajaran campuran atau yang sering kita kenal dengan blended learning, mixed learning atau hybrid learning, yakni perpaduan atau pencampuran pembelajaran di kelas dengan online learning yang dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Menghadapi tuntutan perubahan global, minimal ada 6 kemampuan dasar yang dituntut dalam subjek pembelajaran saat ini. Pertama, tentu para pembelajar harus berkarakter, mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, kreatif dalam berbagai aktivitas, komunikasi yang baik, memiliki jejaring atau networking yang luas dalam berkolaborasi, serta menjadi warga negara yang global. Terkait dengan penyiapan sumber daya manusia yang siap berkompetisi secara global, kurikulum pendidikan tinggi perlu dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemenuhan profiling lulusan setiap program studi, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, dunia industri, dan tuntutan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Otonomi keilmuan yang disematkan pada pendidikan tinggi hendaknya dapat diterjemahkan sebagai bentuk keleluasaan pengelolaan pendidikan tinggi dalam menyiapkan desain kurikulum yang lebih adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Hadirin para tamu undangan yang dimuliakan Allah, berdasarkan kerangka fikir, analisis kebutuhan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan kurikulum pendidikan tinggi harus mampu menjawab segala kebutuhan yang diharapkan saat ini. Desain pengembangan kurikulum pendidikan dasar atau yang kita kenal dengan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan guru sekolah dasar perlu mengadaptasi berbagai kepentingan, kebutuhan masyarakat, dan dunia industri. Saya menawarkan desain kurikulum pendidikan dasar saat ini sebagai berikut. Pertama, jika dilihat dari tujuannya, tentu kurikulum prodi pendidikan dasar harus diarahkan untuk penyiapan calon tenaga pendidik, asisten peneliti, pengembang bahan ajar yang fokus pada bidang ilmu kependidikan dasar, dengan penguatan aspek kompetensi keislaman sebagai pembeda dengan prodi-prodi sejenis. Kedua, secara struktur kurikulum, tentu pengembangan keilmuan harus diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pendidikan dasar dengan mengedepankan semangat integrasi keilmuan. Pendidikan dasar harus diarahkan kepada 5 mapel rumpun keilmuan yang fokus dengan tentu kajian keislaman di dalamnya. Ada budaya, pedagogik atau teaching skill, entrepreneurship, dan teknologi sebagai kebutuhan yang menyatu. Lulusan pendidikan dasar harus memiliki jiwa kemandirian yang tinggi dalam mengembangkan pendidikan. Pengembangan perangkat bahan ajar hanya dapat akan terwujud jika gurunya memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi. Pilihan mata kuliah dan proses perkuliahan yang dapat mengembangkan jiwa entrepreneurship mahasiswa harus didesain secara matang, sehingga upaya mewujudkan guru kelas dengan berbagai kecakapan dapat dilihat dan dirasakan kebermanfaatannya di tengah masyarakat. Ketiga, pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan memadukan berbagai pola kegiatan secara terbuka dan mengadaptasi teknologi digital sebagai bagian dari media atau tool pembelajaran.
Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjamin keutuhan kompetensi para mahasiswa dan lulusan ke depan secara utuh, yakni attitude, knowledge, dan skill yang diharapkan para peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan antara lain interactive learning, active learning, scientific approach, problem-based learning, project-based learning, dapat juga dilakukan oleh pendidik sebagai upaya menggugah minat bakat dan kreativitas subjek pembelajaran. Dan yang terakhir, keempat, dilihat dari evaluasi pembelajarannya. Tentu evaluasi pembelajaran harus juga dipadukan dengan memanfaatkan teknologi digital secara baik. Pemenuhan semua persyaratan desain harus bisa diukur dengan melihat sisi-sisi keterwakilan dari kompetensi, knowledge, attitude, dan keterampilan dalam konteks evaluasinya. Evaluasi pembelajaran digital merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan. Mudah-mudahan dengan teks pidato guru besar ini diharapkan bisa semakin memperkuat posisi dan eksistensi program studi pendidikan dasar. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.